Halo sahabat Secan, saya Ziki Hermansyah, Ketua Komunitas Sepeda Jakarta Timur atau Sejati, ingin berbincang-bincang mengenai manfaat bersepeda untuk kesehatan tubuh. Ikuti videonya ya. Jangan lupa ikuti terus channel Secan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Oke, sebelum kita bicara tentang manfaat bersepeda, mungkin lebih baik kita tahu ya, kenapa sepeda, kenapa kita memilih sepeda. Jadi bersepeda itu adalah kegiatan outdoor yang ringan resiko. Itu salah satunya salah satunya adalah bersepeda. Manfaat bersepeda ini cukup banyak sekali, khususnya memang karena dia olahraga, jadi manfaatnya lebih kepada kesehatan. Salah satunya adalah untuk menjaga, membuat kondisi jantung lebih baik, salah satunya membuat otot-otot di kaki ataupun tangan juga terlatih, itu dan banyak manfaat di kesehatan untuk secara umum. Dari aspek kesehatannya, untuk aspek sosialnya mungkin kita lebih banyak teman bisa sharing terkait bukan cuma hal sepeda tapi hal-hal umum lagi, dan banyak aspek lainnya termasuk kita juga saling membangkitkan toleransi di antara teman-teman yang bersepeda. Mungkin itu secara umum ya. Waktu yang baik untuk bersepeda mungkin di pagi hari. Kenapa? Karena agar lemak bisa terbakar dengan sempurna, ideal juga untuk membakar kalori. Kurang lebih seperti itu mungkin. Untuk durasi bersepeda yang ideal sebetulnya nggak ada yang secara khusus ditentukan berapa lama, tetapi memang tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing pesepeda itu. Untuk pemula itu mungkin untuk jarak sekitar 10-15 kilo itu dengan waktu tempuh sekitar 1 jam itu sudah cukup. Yang terpenting bukan waktu atau jarak, tetapi seberapa sering kita bersepeda. Itu yang mungkin lebih penting ya untuk digarisbawahi. Waktu ideal yang bersepeda di dalam seminggu itu sebaiknya memang setiap hari, meskipun jaraknya tidak jauh, tetapi bagus untuk pembentukan otot di kaki. Sefrekuen mungkin lebih baik, sesering mungkin lebih baik. Sebelum bersepeda, sebaiknya kita melakukan pemanasan, bisa berupa stretching. Stretching sekitar dengan waktu 5-10 menit itu sudah cukup. Bila kita kadang suka lupa stretching, itu bisa jangan terlalu jauh dulu goesnya agar supaya tubuh nggak kaku. Stretching ini penting untuk kita supaya ada pemanasan di tubuh kita dan juga supaya kaki nggak kram. Perlengkapan sepeda yang harus digunakan mungkin yang pertama dari kepala, helm, lalu kacamata untuk menghindari debu pada saat kita bersepeda di jalan mungkin. Setelah itu ada sepatu penting, bel untuk memberitahu pada baik pengguna jalan maupun pengguna jalan yang lain lah, pokoknya intinya. Lalu ada lampu itu penting untuk memberi tanda, mau pagi hari mau malam hari itu penting. Kurang lebih mungkin seperti itu. Sarung tangan mungkin ya, oh, iya. Atau di
bagi beberapa pesepeda mungkin juga penting untuk menggunakan alat pengukur jantung atau seperti heart rate monitor. Itu biasa dia ada di smartwatch, itu bisa jadi untuk mereka yang memiliki treatment khusus pada dirinya, itu bisa menggunakan itu untuk mengetahui kondisi fisiknya. Kondisi sepeda yang layak digunakan adalah kondisi sepeda yang masih berfungsi secara normal, baik itu untuk bannya misalnya nggak gundul, atau mungkin dari sisi pengeremannya itu masih cukup pakem. Saya rasa secara umum itu yang paling vital untuk digunakan. Untuk di komunitas kita sendiri itu ada macam-macam sepeda, kurang lebih ada MTB. Ada yang MTB itu juga dibagi dua, ada yang pakai hard rail dan ada yang full sus. Full sus itu kita rata-rata kita pakai untuk di downhill. Kalau untuk sepeda lainnya itu ada sepeda lipat maupun road bike, itu biasa kita pakai untuk di dalam kota mungkin ya agak menanjak sedikit tidak masalah. Yang penting jalurnya masih aspal. Mungkin Pak Ari? Secara umum masing-masing sepeda memiliki peruntukannya masing-masing. Ada yang memang mereka digunakan untuk di jalan aspal, ada yang memang road bike ataupun sepeda lipat gitu, ataupun MTB yang tipe XC atau cross country. Ada yang memang dia digunakan di jalan yang off-road, yang menuruni gunung. Di situ biasa digunakan sepeda khusus yang memiliki suspensi ataupun yang lainnya. Tapi memang semuanya tergantung kepada peruntukannya. Hanya memang di komunitas kami itu kebanyakan menggunakan mereka yang di jalan aspal, apakah itu road bike ataukah itu sally ataukah ada juga yang MTB. Itu mungkin. Komponen utama yang perlu dicek saat sebelum kita bersepeda adalah utamanya adalah ban. Tekanan angin di ban itu atau kondisi bannya. Yang kedua adalah rem. Apakah rem itu masih berfungsi dengan baik atau tidak? Itu komponen utama yang perlu dicek pada saat sebelum kita bersepeda. Pakaian yang menyerap keringat yang dianjurkan untuk bersepeda seperti jersey kita mungkin yang berbahan dry fit. Kenapa? Karena memang seandainya kita salah dalam pakaian untuk bersepeda pun membuat tubuh kita menjadi dehidrasi, jadinya tidak bagus untuk kesehatan. Kurang lebih mungkin begitu. Dan juga untuk warnanya mungkin bisa yang eye catching sehingga bisa dilihat oleh pengguna jalan yang lain atau pengendara yang lain. Itu. Sebetulnya untuk jarak tempuh yang ideal untuk bersepeda itu relatif. Masing-masing pesepeda itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Bisa ada yang mungkin kalau untuk jarak sekitar 16 km dengan kecepatan 16 km yang artinya bersepeda selama 1 jam, itu kira-kira membakar kalori sebesar 272 kalori. Kira-kira seperti itu, dan tergantung kepada pesepeda itu kebutuhannya seperti apa untuk jarak ataupun membakar kalorinya. Kira-kira demikian. Durasi ataupun waktu tempuh untuk pemula memang tidak ada batasan yang baku, tetapi yang pasti jangan memaksakan diri untuk mengejar satu target tertentu. Sesuai kebutuhan. Mungkin ideal 10-15, tetapi sekali lagi itu bergantung kepada kondisi masing-masing pesepedanya itu. Mungkin itu sekitar 1 jam 10 kilo sampai 15 kilo saya rasa itu cukup. Yang penting bukan hanya itu, sekali lagi adalah frekuensi dari bersepeda itu yang justru juga penting. Yang pasti harus safety dulu nih mengenai perlengkapan, pakaian. Pada saat di jalan harus tertib lalu lintas,
tidak boleh ya namanya kita mengganggu pengguna jalan lain mungkin. Ya kan pengguna jalan itu banyak, baik motor, mobil maupun pengguna jalan benar-benar yang trotoar. Ya kita tetap pada jalur-jalur sepeda. Bila malam hari mungkin lebih baik menggunakan pakaian cerah agar bisa dikenali oleh kendaraan lain. Itu aja. Menggunakan lampu juga memberi isyarat tangan pada saat mau berbelok dan tidak bergerombol di tengah jalan, khususnya pada saat goes bersama. Itu mungkin. Bagi mereka yang memiliki penyakit kronis, tentu semuanya kita kembalikan kepada pesepeda itu, dan sebaiknya memang dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Apakah memang masih bisa dianjurkan bersepeda atau tidak itu. Dan untuk mereka yang bila dianjurkan bersepeda, sebaiknya memang menggunakan tools ataupun gear seperti tensimeter ataupun heart monitor yang itu bisa langsung termonitor setiap saat mengenai kondisi tubuhnya. Demikian. Sobat Secang, demikian penjelasan dari kami tentang manfaat bersepeda untuk kesehatan tubuh. Saya Ari Budiono. Saya Ziki Hermansyah. Kami dari Sejati mengucapkan terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Ikuti terus videonya dan informasi kesehatan lainnya di YouTube Secan Indonesia. Oke, bye.